adik-adik. Selamat sore. Selamat sore. Puji nama Tuhan. Semua bersuka cita ya. Amin. Amin. Yang bersuka cita, ayo semuanya kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk datang ke dalam Tuhan. Kita akan beribadah sore hari ini, yaitu ibadah sekolah minggu online kita. Hari ini Kak Angel ditemani oleh Kak Iren. Selamat sore Kak Iren. Selamat sore Kak Iren. Sehat ya Kak Iren? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kak Iren bersuka cita nggak hari ini? Amin. Bersyukur. Amin, bersuka cita. Ayo sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Nanti doa kita akan dipimpin oleh Kak Iren. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kasih berkat dan penyertaan-Mu. Engkau telah mempertemukan kami walaupun kami bisa beribadah secara online, tapi berkat-Mu selalu mengalir atas kami Tuhan. Kami akan memulai ibadah pada hari ini Tuhan, berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ayo semua siap ya memuji nama Tuhan. Kak Iren siap? Siap. Siap. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita mau menyanyi memuji nama Tuhan. Semuanya adik-adik ikut gerakan Kak Angel dan Kak Iren ya. Puji Tuhan. Kalau sabar itu berarti nggak suka marah-marah ya Kak Iren? Iya. Iya. Kalau Kak Iren, kalau misalnya sering marah-marah nggak Kak Iren? Jarang. Oh, jarang. Puji nama Tuhan. Berarti Kak Iren sabar ya, adik-adik. Ayo sekali lagi masih bersuka cita ya. Kita masih memuji nama Tuhan. Kita mau bergembira buat Tuhan Yesus. Atas
Puji Tuhan, adik-adik, di dalam Tuhan Yesus ada kesabaran, ada sukacita. Jadi di dalam pergumulan, di dalam pencobaan apapun yang kita alami, harus datang kepada siapa Kak Iren? Pada Tuhan Yesus. Kepada Tuhan Yesus. Jadi mulai sekarang kalau adik-adik punya masalah sama teman atau sama yang lain, datang kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus kasih kesabaran, sukacita, dan damai sejahtera. Masih memuji nama Tuhan ya, Kak Iren masih kuat? Masih semangat? Masih. Puji nama Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan sekali lagi. Nama Tuhan. Tadi masih tetap bangkit berdiri ya? Masih. Kak Angel percaya adik-adik tidak capek, semua masih semangat memuji nama Tuhan. Namun sekarang sudah waktunya untuk kita, apa Kak Iren? Mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita harus mempersiapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita, mata kita untuk apa Kak Iren? Untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik semuanya sikap menyembah, taruh tangan kirinya di dada, tangan kanannya diangkat. Kita mau mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian kita terlebih dahulu. Selalu
Silakan duduk kembali. Kita mau mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Semuanya tutup mata, lipat tangan. Nanti Ibu Titi bawa kita dalam doa. Terima kasih Kak Angel dan Kak Iren yang telah mengajak adik-adik memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kami ucapkan salam adik-adik. Selamat sore, jumpa kembali ya di acara sekolah minggu kita. Apa kabarnya kalian semuanya di rumah? Bu Titi harap adik-adik selalu sehat semuanya, ada sukacita, ada damai sejahtera, kuat dan diberkati Tuhan. Bu Titi akan menemani kalian untuk belajar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita akan berdoa supaya Tuhan memimpin kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur bersama anak-anak-Mu sekolah minggu datang kepadamu, mohon pimpinan. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu mengenai buah roh. Biarlah Tuhan akan memberkati sehingga boleh menjadi berkat bagi kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bu Titi mau bertanya lagi nih, seperti kemarin ya. Tapi saat ini Bu Titi bertanya, siapa ya yang sudah merasa bosan tinggal di rumah? Ayo angkat tangan. Wow, semuanya angkat tangan, bahkan mamanya juga angkat tangan ya. Ternyata semuanya sudah merasa bosan ya. Bu, memang enggak enak tinggal di rumah, susah, capek. Tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa belanja, tidak bisa ke mall, tidak bisa ke gereja, ke sekolah, bahkan mau ke rumah saudara, mau berkunjung, pikir-pikir dulu, aman gak ya di rumahnya saudara nanti? Nah, adik-adik, ketika kita merasa bosan, tidak sedikit adik-adik, kita akan marah-marah, kita akan menangis. Bahkan kita bertengkar dengan saudara kita sering mengeluh. Nah, adik-adik, siapa yang suka marah-marah di rumah? Wow, enggak ada yang angkat tangan. Puji Tuhan, ternyata walaupun adik-adik merasa bosan, tidak marah-marah ya. Nah, adik-adik, saat ini, sekarang kita akan belajar firman Tuhan mengenai buah roh. Buah roh kesabaran. Siapa yang ingat buah roh yang keberapa ya kesabaran itu? Ayo kita hitung dari yang pertama. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, dan kesabaran. Jadi buah roh kesabaran adalah buah roh yang keberapa? Yang keempat. Nah, adik-adik, apa itu ya kesabaran? Mari kita akan baca di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi perintah Tuhan adik-adik supaya kita sabar, kita mengampuni, kita juga tidak dendam ya. Nah, jadi apa itu kesabaran? Kesabaran itu adalah sifat yang terpuji adik-adik. Sifat yang harus dimiliki anak-anak Tuhan. Sebagai ciri-ciri anak Tuhan, kita harus memiliki kesabaran. Jadi kesabaran itu adalah kita anak-anak Tuhan yang tidak cepat marah, ya, tidak cepat putus asa, tidak mudah sakit hati, tidak mudah mengeluh, ya, tidak dendam. Siapa yang suka marah sama mama, sama papa?
Jadi kita tidak boleh marah sama mama, sama papa maupun kepada siapapun, terlebih marah kepada Tuhan. Ya. Bu Titi ada cerita nih. Ada seorang anak yang bernama Yonatan. Siapa di antara sekolah minggu kita ada yang bernama Yonatan? Oh, ada ya. Yonatan adalah seorang anak yang suka bermain dengan teman-temannya bersepeda, adik-adik. Nah, suatu saat sepedanya sedang rusak, tidak bisa dipakai, karena ya sudah lama dia membelinya. Sehingga dia tidak bisa bermain bersepeda dengan temannya. Pinjam juga tidak boleh. Nah, dia akhirnya bilang sama mamahnya, sama papahnya, "Mah, Pah, sepedaku rusak, Mah. Aku tidak bisa bermain bersepeda dengan teman-teman. Tolong, Mah, belikan aku yang baru, Mah." Akhirnya mamanya pun melihat sepedanya Yonatan. "Oh, betul Yonatan, sepedamu rusak, ini harus diganti atau diperbaiki. Belikan ya, Ma?" "Pasti, nanti pasti Mama belikan. Tapi tidak sekarang loh Yonatan." "Loh, kenapa, Ma?" "Karena Mama belum punya uang. Kalau saat ini punya uang pun bukan untuk beli sepeda, tapi untuk beli yang lain yang lebih perlu." "Kapan, Ma?" "Tapi benar loh ya, Ma, dibelikan." "Pasti nanti Mama akan belikan." Nah, akhir pun Yonatan menunggu. Yonatan harus berdoa, minta supaya Tuhan memberikan berkat. Akhirnya pun Yonatan menunggu. 1 bulan dia menunggu. Sambil berdoa, belum dibelikan juga. 2 bulan, Yonatan juga menunggu. Kok belum dibelikan ya? Dia berdoa, "Tuhan berkati mama papa saya supaya dapat uang yang cukup untuk membeli sepeda." Nah, ditunggu lagi 1 bulan. Kok belum juga ya? Apa mama papa lupa ya? Akhirnya di pertengahan bulan berikutnya, adik-adik, di tanggal 15 ya mungkin, itu mamahnya izin sama Yonatan. "Yonatan, kamu di rumah ya, Mama sama Papa tak keluar sebentar. Kamu tunggu di rumah ya." "Ya, Ma." Mungkin Yonatan sudah lupa ya kalau dia minta sepeda karena sudah lama. Akhirnya Yonatan pun pergi, mamanya pun pergi, dan setelah itu pulang membawa sepeda baru, adik-adik. Wow, Yonatan sangat senang. "Hore, sepedaku baru, hore. Terima kasih Mama, terima kasih Tuhan," katanya seperti itu. Ya, nah di sini adik-adik, Yonatan mempunyai sifat yang terpuji, yaitu sifat dia sabar, tidak marah-marah kepada mama papanya karena sepedanya rusak ya. Tidak, "Ma, sekarang belikan sepeda, Ma. Saya ingin main-main dengan teman saya sekarang, mah." Tidak seperti itu, adik-adik. Tapi dia dengan sabar menunggu mama papanya punya uang. Nah, dan betul apa yang dikatakan mamanya ditepatinya. Janji mamanya ditepatinya. Nah, inilah adik-adik. Kalau kita sabar akan berbuah manis. Terlebih kita sebagai anak-anak Tuhan harus sabar menanti berkat daripada Tuhan. Jadi kita tidak boleh marah-marah kepada Tuhan. Jadi kita akan sabar menunggu Tuhan di saat ini dalam kondisi di mana adik-adik diam di rumah, adik-adik harus sabar. Tidak boleh marah kepada Tuhan ya. Kita harus berdoa supaya virus corona ini ya adik-adik bisa cepat berlalu dan kita bisa bermain lagi dengan berdoa. Jadi sabar ini perlu pimpinan Roh Kudus ya, supaya kesabaran ini boleh tumbuh di dalam hidup kita, dalam hati kita karena pimpinan Roh Kudus. Nah, adik-adik, kita juga bisa mengambil teladan ya, mengambil teladan dari tokoh di Alkitab, adik-adik. Di Alkitab ada seorang anak yaitu bernama Yusuf. Yusuf ini adalah anak yang dikasihi Bapak Yakub
Nah, dia mempunyai 11 saudara, jadi dia 12 bersaudara adik-adik. Nah, Yusuf ini sangat dikasihi oleh Bapak Yakub. Karena dikasihinya, sehingga saudara-saudaranya merasa iri hati dan benci kepada Yusuf. Nah, terlebih pada saat Yusuf dia bermimpi adik-adik. Dia bermimpi di ladang, dia sedang mengikat berkas gandum. Berkas Yusuf ada di tengah-tengah dan 11 berkas saudaranya itu semua tunduk kepada Yusuf. Terlebih lagi dia memimpikan ada bulan, ada matahari dan 11 bintang di langit, ya. Semuanya tunduk kepada Yusuf. Di mana saudaranya semakin membenci Yusuf. Karena iri dan kebencian ini menjadikan masalah bagi Yusuf. Masalahnya Yusuf mengalami banyak penganiayaan. Yusuf dimasukkan dalam sumur. Yusuf dijual ke orang Ismail, orang Mesir. Yusuf dibawa ke Mesir menjadi budak di rumah Potifar. Yusuf difitnah. Yusuf bahkan dimasukkan dalam penjara. Nah, di situ adik-adik, di dalam penjara Yusuf menemukan ada 2 orang yang dari kerajaan, ya, pegawai pekerjaan, yaitu juru minum dan juru roti juga sedang dalam penjara tersebut. Mungkin karena dia melakukan kesalahan sehingga mereka dipenjara. Nah, dia menemukan kedua orang ini sedang susah. Kenapa ya? Dia menanyakan, "Hei teman, kenapa kamu susah?" Keduanya menceritakan, juru minum menceritakan apa yang dimimpikan. Semua tidak bisa mengartikan, namun Yusuf diberikan hikmat, diberikan kepandaian oleh Tuhan untuk menafsirkan mimpi tersebut. Di mana juru minum tadi 3 hari akan diangkat dan akan dikembalikan ke istana untuk melayani raja kembali. Namun yang juru roti ini, dia akan 3 hari diangkat, ditinggikan dan digantung, dagingnya nanti akan dimakan burung-burung. Kemudian yang juru minum kembali ke dalam istana, namun juru roti meninggal karena dimakan burung-burung. Suatu saat lagi Raja Firaun bermimpi adik-adik. Ada 7 ekor lembu yang gemuk dan 7 ekor lembu yang kurus. Yang kurus ini memakan yang gemuk. Kemudian ada 7 butir padi yang tidak berisi dan 7 butir padi yang berisi. Yang tidak berisi makan yang berisi. Namun keduanya tidak, yang lembu tadi tidak mempunyai bangun yang bagus juga. Mereka tetap kurus. Yang padi juga demikian, tidak menjadi berisi, tetapi tetap tidak berisi itu. Nah, ini ditafsirkan oleh Yusuf bahwa nanti di Mesir akan terjadi kelimpahan 7 tahun dan kelaparan selama 7 tahun. Kemudian Yusuf diangkat oleh Raja Firaun untuk memimpin di Mesir ini menjadi seorang pemimpin, seorang mangku bumi, ya, supaya mengatur bagaimana supaya nanti di saat kelaparan tidak terjadi kelaparan. Nah, di situ adik-adik, di tanah Kanaan, yaitu Bapak Yakub bersama anak-anaknya juga sedang terjadi kelaparan. Nah, di situ Bapak Yakub memerintahkan anak-anaknya untuk datang ke Mesir supaya anak-anaknya ini membeli makanan supaya tidak kelaparan. Akhirnya mereka datang ke Mesir. Dia menghadap kepada pemimpin di Mesir itu tidak lain adalah Yusuf saudaranya. Namun mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yusuf, dan akhirnya pun mereka tunduk kepada Yusuf. Dia tunduk kepada Yusuf sampai ke tanah, dan Yusuf tahu kalau itu saudaranya. Namun apa Yusuf marah, membenci dia? Apa Yusuf dendam kepada dia? Tidak, adik-adik. Memang di situ dikasih pelajaran sama Yusuf. Namun akhirnya adik-adik,
saudaranya ini tadi disuruh pulang dengan meninggalkan satu saudara yaitu Simeon, dan disuruh untuk nanti kalau kembali lagi membawa adiknya yang bernama Benyamin. Kemudian datanglah yang kedua kali ya keluarga saudaranya ini, kemudian disitulah dipertemukan Yusuf dengan saudara-saudaranya, di mana Yusuf telah mengalami dengan penganiayaan, namun mereka tetap sabar dan mereka tidak dendam. Nah, mereka mengenalkan dirinya kepada saudaranya bahwa akulah Yusuf, saudaramu yang telah kamu jual, dan memang semua ini adalah rencana Tuhan supaya kita tidak kelaparan. Itulah contoh adik-adik supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang sabar, ya, tidak suka marah, tidak mudah putus asa, tidak mudah dendam, tidak mudah sakit hati, namun kita bisa mengasihi mereka. Nah, itulah yang menjadi harapan Tuhan. Nah, karena semuanya itu adik-adik adalah karena pimpinan Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa memiliki kesabaran. Nah, itulah adik-adik cerita dari Bu Titi. Ingat adik-adik, tolong kakak-kakak, mamah-mamah, bantu adik-adiknya ya. Apa saja yang sudah dikerjakan adiknya di rumah selama tinggal di rumah ini. Coba mungkin adik-adiknya pernah menggambar, mewarnai, atau menulis puisi, atau mungkin belajar berpidato. Kalau bisa kakak-kakaknya membantu ya, menolong supaya di foto dikirimkan di grup ini, sehingga kita semua tahu ternyata anak-anak sekolah minggu di rumah tidak hanya bermain saja. Nah, seperti ini Bu Titi ini ya, ada teman kalian ini mewarnai. Kira-kira menurut adik-adik ini bagus apa enggak ya? Wah Bu, nyepres semuanya kok bagus. Ya kalau menurut Bu Titi bagus, karena yang mewarnai ini masih kecil. Tapi kalau adik-adik yang sudah umur 5 tahun, 7 tahun kan lebih bagus. Jadi tidak perlu malu ya. Coba kita akan tunjukkan apa yang sudah kita buat di rumah. Demikian firman Tuhan dari Bu Titi. Jadi adik-adik harus sabar kalau menghadapi sesuatu yang membuat mungkin adik-adik tepuk dada. Sabar, 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 gitu ya. Nah, mari kita akan tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menolong kami untuk belajar kebenaran firman-Mu, yaitu mengenai kesabaran. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami, supaya kami mampu bersabar, menjadi anak yang bertekun dalam pengharapan kepada Tuhan, bertekun dalam kesesakan, bertekun di dalam kesulitan. Biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan. Ampuni Tuhan dosa-dosa kami, dan kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin.